dombaku akan mendengar suaraku. Dan sebelum kita lanjut, bagian terakhir daripada yang kemarin itu, ada yang saya mau perbaiki dari dia punya tanggal yang saya taruh supaya nggak salah mengerti waktu lihat, dan sudah diperbaiki sekarang. Jadi mari lihat itu kutipan yang kemarin ya. Ini dia. Di sini kita lihat bahwa setelah gedung-gedung jatuh di New York, lalu Wahyu 18 ayat 1 sampai 3 digenapi. Dan waktu bilang digenapi itu terjadinya setelah, bukan pada saat yang bersamaan dengan gedung-gedung di New York jatuh kan, thrown down, itu dia. Dan dan itu adalah Daniel 11 ayat 40 bagian kedua, 40b, 41 dan seterusnya. Dan itu September 23 sampai 25, yang sebenarnya 24 ya, tapi kunjungannya 23, 24, 25. Habis itu dia ke Philadelphia tahun 2015. Kemarin waktu dicatat itu 2014. Jadi sebenarnya 2015, oke? Jadi itu hanya mau diperbaiki berdasarkan catatan yang kemarin itu. Oke. Oleh sebab itu mari kita lanjut. Oke. Mari kita lanjut ke dia punya PowerPoint presentation ya. Oke, jadi kita lihat bahwa September 24, ini yang kita lihat kan. September 24 kita lihat apostasy, di mana Protestan Amerika akan mengulurkan tangannya dan memegang kuasa Roma kan, Roman power, dan memegang spiritualism. Spiritualism itu spirit ya, nggak bisa orang, tapi itu spirit. Dan waktu dia pegang itu, kita tahu itulah lambang daripada abomination ya, yang akan menghasilkan desolation. Dan itu terjadinya di badan legislatif atau Congress yang terdiri dari Senate dengan House of Representative. Sehingga Tuhan bilang, ini bukan saya punya house lagi kan, karena House of Representative sudah melakukan percabulan. Nah, jadi dari sini kita lihat selanjutnya. Oke. Jadi kita lihat di sini, waktu Protestan Amerika Serikat akan mengulurkan tangannya, memegang spiritisme, dan mengulurkan tangannya memegang Roman power, ini gambarnya, dan di bawah pengaruh daripada persekutuan tiga sekutu ini, country ini atau Amerika Serikat akan mengikuti jejak Roma dengan menginjak-injak kebebasan hati nurani untuk memilih, kan? Jadi liberty, the right of conscience. Conscience itu hati nurani. Dan kalau kita lihat kata conscience, kita lihat di kutipan ini, Konstitusi Amerika Serikat menjamin liberty of conscience. Ini dia. Jadi boleh dikatakan bahwa waktu terjadi jabatan tangan ini melambangkan kita punya kebebasan untuk memilih dan berbakti sesuai dengan dikte kita punya hati nurani akan diinjak-injak. Artinya akan dibatasi. Ini adalah liberty of conscience. Jadi ini terjadi jadi ini lambang daripada kebebasan mulai ditarik. Kebebasan untuk melakukan apa saja berdasarkan kebebasan hak memilih yang Tuhan telah berikan kepada manusia, mulai diinjak-injak atau mulai tidak dihargai lagi. Disinilah lambangnya, liberty of conscience, sekarang mulai diinjak-injak di bawah kaki sama dengan Daniel 8 ayat 13 kan, punya pertanyaannya, trodden down underfoot. Dan kita lihat kemarin ini, Biden bilang, put your personal freedom aside, artinya singkirkan kamu punya kebebasan.
Dan dengan menyingkirkan kebebasan, itu sama dengan singkirkan kamu punya liberty of conscience. Kamu punya kebebasan untuk memilih, kamu punya bebas memilih, itu harus disingkirkan. Dan disingkirkan untuk kebaikan orang lain. Dan kalau bilang kebaikan orang lain, artinya ini bicara tentang common good, kan? Jadi untuk common good, untuk kebaikan banyak orang, kamu punya kebebasan disingkirkan karena ini untuk kebaikan banyak orang. Jangan hanya pikir kamu punya pribadi saja, sementara kamu punya hak memilih itu membuat banyak orang menderita. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah itu benar-benar dia melakukan apa yang dilambangkan oleh jabatan tangan itu. Dengan kutipan Roh Nubuat, kan, bahwa liberty of conscience itu akan disingkirkan. Okay? Nah, kita lihat di sini bahwa Wahyu 12 ayat 17, dragon marah terhadap wanita atau gereja yang murni dan memerangi, ya, war. Dia memerangi, dia punya sisa daripada benih wanita ini, dan dia memeranginya karena remnant ini memelihara hukum-hukum Tuhan. Nah, memelihara hukum Tuhan ini, kita tahu bahwa itu law of liberty. Katanya the law of liberty. Hukum Tuhan itu menghasilkan, kalau diturut itu orang liberty, bebas, ya. Artinya orang yang memelihara hukum itu akan diserang oleh dragon karena mereka mau menginjak kita punya liberty. Dan liberty itu adalah hukum, the law of liberty. Jadi dengan memelihara hukum itu sama dengan diserang kita punya kebebasan untuk memelihara hukum, karena di mana ada hukum itu adalah hukum liberty. Dan ini dia serangan, diserang. Jadi lihat, ya, dragon ini make war. Okay? Jangan lupa, dia make war. Dan yang memelihara hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu diungkapkan dalam scripture, firman Tuhan. Okay? Dia memerangi. Okay, kita lanjutin nih. Okay? Pope Francis warns. Okay? Ada kata war, kan? Pope Francis itu warns atau memberi amaran terhadap fundamentalism. Kita sudah tahu apa artinya fundamentalism, kan? Jadi kalau kita lihat sebelumnya tadi, dia memerangi orang-orang yang memelihara hukum Tuhan, kan? Dia memerangi orang-orang yang memelihara hukum Tuhan. Dia sekarang bilang, wah, hati-hati, warns. Dan menarik juga, kata warns itu ada kata war terhadap fundamentalism. Okay? Dan mari kita lihat apa itu fundamentalism. Fundamentalism adalah orang-orang yang memelihara hukum Tuhan berdasarkan Alkitab. Okay? Nah, mari kita lihat apa fundamentalism. Ini, kan, fundamentalism adalah Protestantism. Protestantism adalah orang-orang yang protes, kan, yang memisahkan diri dari gereja Katolik dulu, Martin Luther, dan mereka menggunakan Alkitab sebagai fondasi kehidupan dan ajaran. Ini 10 hukum, kan, berdasarkan Alkitab. Jadi dia memerangi orang-orang yang memelihara hukum Tuhan. Kan kita tahu setan sangat benci terhadap hukum Tuhan waktu di surga, kan. Jadi dia sedang memerangi orang-orang yang hidup berdasarkan hukum Tuhan. War, fundamentalism. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini dikatakan Jesuit conspiracy terhadap historic Bible Protestantism. Jadi Jesuit kita tahu mereka mau menyingkirkan Protestantism berdasarkan Alkitab, kan, Alkitab. Dan yang akan memerangi Protestantism adalah Jesuit. Nah, mari lihat, ini Paus apa? Paus ini adalah Paus Jesuit pertama. Dan dia sedang memerangi Protestantism, betul? Dia sedang memerangi Protestantism. Dia sedang memerangi yang memelihara hukum Tuhan. Dan dia adalah Jesuit. Dan dia bilang, kan, dia akan trample, akan injak-injak orang-orang punya liberty of conscience. Dan mari kita lihat di gambar sebelah kiri ini. Ini melambangkan orang-orang yang pegang Alkitab, kan? Dia pegang Alkitab di sini. Orang-orang yang pegang Alkitab diinjak di bawah kaki orang ini, kan? Ini. Jadi kita bisa lihat
trodden down underfoot kan, trodden down underfoot. Okay. Ini namanya trodden down underfoot. Jadi ini benar-benar semua sedang terjadi sekarang. Kalau kita nggak mengerti simbol, kita nggak mengerti apa yang terjadi. Bahwa waktu dia punya kunjungan itu kita pikir apa sih bedanya, dia cuma kunjung aja. Padahal karena kita nggak ngerti, kita kalau nggak belajar Alkitab nggak ngerti kita bahwa ini semua sedang digenapi. Oke. Jadi kita lihat sini ya. Ini Jesuit order established ya, di-establish, dibilang 1540, September 27, 1540. Dan tujuannya apa? Apa tujuan Jesuit untuk di-establish? Salah satunya, Counter-Reformation, atau untuk counter ini gerakan reformasi, Protestan kan? Jadi kita bisa lihat bahwa dia adalah paus pertama yang adalah Jesuit pertama, dan tujuan Jesuit ialah untuk counter Reformation atau fundamentalism atau Protestantism. Jadi untuk dia masuk ke kandang daripada Protestan, dia nggak cuma di pintu luar, dia masuk ke kandangnya dan dia benar-benar mempengaruhinya, masuk ke dalam dia punya kandang. Artinya dia sudah berhasil untuk menaklukkan negara yang fondasinya adalah fondasi Protestantism dengan Republicanism. Okay. Nah kita lihat, inilah Jesuit Oath, dia punya sumpah Jesuit. Ini saya potong sebagiannya kan, nggak semuanya. Tapi saya tahu, saya sekarang mau renounce artinya saya mau putuskan hubungan. Okay? Saya mau putuskan hubungan dan kesetiaan saya kepada raja siapa saja yang tidak setuju, pangeran siapa saja, pemerintahan siapa saja, apakah dia Protestan, apakah dia liberal, atau siapa saja yang setuju dengan hukum daripada tuannya, officers kan. Lalu kepada siapa saja dia mau berperang terhadap Protestan, liberal, itu semua damnable, kayak terkutuk. Mereka semua itu terkutuk. Okay. Saya juga menjanjikan bahwa saya akan di saat ada kesempatan membuat peperangan tanpa henti-hentinya secara tersembunyi atau terbuka terhadap semua yang tidak setuju dengan doktrin, apakah itu Protestan, apakah itu liberals. Okay. Saya harus singkirkan mereka dari permukaan bumi. Okay. Saya tidak akan izinkan siapa saja hidup apapun umurnya, dia punya kelamin, kondisi, saya akan gantung, akan bakar, akan binasakan, akan dikasih masuk di air dan dipanaskan airnya, akan dikupas kulitnya, akan dicekek orangnya, akan dikubur hidup-hidup semua orang-orang yang tidak setuju dengan doktrin. Saya akan robek dia punya perut, ibu-ibu yang mau melahirkan saya akan robek, cabut dia punya anak, dan anaknya, kepalanya saya akan lempar ke dinding untuk menyingkirkan mereka. Saya dengan secara tersembunyi akan taruh racun di minumannya dan cekek lehernya dan menggunakan sesuatu yang tajam untuk menusuknya dan menggunakan peluru untuk menyingkirkannya. Ini mereka punya sumpah untuk jadi Jesuit dan paus adalah Jesuit. Kita lihat Protestan di sini. Oleh sebab itu, saya akan lakukan ini berdasarkan Eucharist. Kita tahu, kita baca di Laudato Si, Eucharist itu bicara tentang hari Minggu. Artinya siapa saja yang tidak mau ikut hari Minggu, inilah sumpah mereka. Dan paus pertama Jesuit adalah Paus Pope Francis. Okay? Nah, kita lihat ya, peperangan melawan hukum Tuhan mulainya di surga. Setan sangat bertekad untuk membawa hukum, untuk membawa Tuhan setuju dengan dia punya ide dan dia punya cara, dan mau memaksa Tuhan Bapa untuk merubah hukumnya daripada pemerintahnya. Jadi peperangan itu setan mau Bapa merubah hukumnya dan mengikuti ide dan caranya setan. Inilah sebabnya ada peperangan di surga. Jadi peperangannya terhadap apa? Terhadap hukum. Itu sebabnya di Wahyu 12 ayat 17 dikatakan bahwa naga, dan kita tahu ini naga, Wahyu 12 ayat 9, adalah setan. Dia marah sama siapa saja yang memelihara hukum, karena memang bencinya terhadap hukum Tuhan sudah mulai di surga. Dan itulah peperangannya. Jadi ini peperangan terakhir terhadap hukum Tuhan yang kita tahu dia kalah.
setan bekerja dengan malaikat-malaikat yang simpati kepada dia untuk menipu. Dan dia dibuang dari surga. Sekarang dia bertekad untuk menjalankan di bumi ini rencana yang dia mulai di surga. Kalau dia bisa mempengaruhi orang-orang untuk tidak setia terhadap hukum Tuhan, dia bisa merasakan bahwa dia sudah balas dendam terhadap Bapa. Dia bertekad untuk menanamkan dalam pikiran manusia, dia punya tipuan yang dahsyat ini. Dan dengan demikian dia bisa memutarbalikkan kita punya pikiran sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan pikiran yang sehat lagi. Dan umat Tuhan pun yang dia tipu ini atau siapa saja akan menginjak-injak hukum Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa dia bencinya terhadap hukum Tuhan. Pekerjaan ini, konflik antara benar dan salah, adalah fondasi daripada kita punya trials and tribulation yang kita hadapi setiap hari. Artinya setiap hari saya punya trials and tribulation itu ialah apakah saya mau mengikuti tipuan setan dan meniadakan hukum Tuhan, membuat alasan untuk enggak apa-apa untuk melanggar hukum Tuhan, atau apapun yang terjadi saya tidak akan melanggar hukum Tuhan. Itu kita punya trials and tribulation. Jadi kalau kita menang, kita punya iman tambah murni. Kalau kita beralasan bahwa enggak apa-apa untuk melanggar, karena dalam situasi kondisi tertentu boleh melanggar, kita sedang tertipu setan. Dan setan senang karena sebagaimana seperti 3 malaikat dia berhasil untuk tipu, dia pun sudah berhasil untuk menipu dan seakan-akan membuat hatinya senang untuk balas dendam terhadap Bapa karena hukumnya diinjak-injak, khususnya oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Jadi peperangan ini mulainya di surga. Oke. Jadi kita akan lanjut sekarang. Ini yang bagian kemarin sebenarnya, tapi saya lupa untuk kasih tunjuk. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kita punya pelajaran dan judul pelajaran hari ini adalah The Judgment Day, okay? The Judgment Day. Sorry, bukan Judgment Day, Day of Atonement. Tapi sebelum kita mulai ke Day of Atonement, saya mau kasih tunjuk ini. Kita punya judul adalah The Day of Atonement. Tapi sebelum kita lanjut dengan Day of Atonement, kita mau kembali ke PowerPoint, oke? Sebentar, saya mau lihat yang mana. Lainnya di mana? Dan 5, oke. Tinggal 5 ya. Oh, oke. Oke, mari kita mulai. Oke. Jadi kita mau belajar tentang Day of Atonement. Mari kita lihat. Kita sudah lihat kemarin bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi dan setelah gedung di New York di thrown down, dia bilang apa? Then setelah itu, Wahyu 18 ayat 1, 2, 3 kan? Ini dia. Then setelah itu. Wahyu 18, 1-3 digenapi. Nah, apa hubungan ini dengan Day of Atonement? Dan Day of Atonement itu sama dengan judgment di Wahyu 17 ayat 1. Judgment of the Great Whore. Kita tahu Day of Atonement itu judgment. Artinya, Wahyu 18, 1 ayat 3 itu judgment of the Great Whore. Yang dihakimi. Yang kita sudah belajar kan? Oke. Lalu dibilang di sini, negara ini Amerika akan mengikuti jejak-jejak Roma dengan menginjak-injak di bawah kakinya hak kebebasan liberty untuk orang memilih. Inilah penggenapannya. Ini dia punya penggenapan, oke? Nah, di sini kita tahu salah satu kota yang dia kunjungi, dia kunjungi ke Washington DC, lalu dia di
di White House, habis itu setelah White House dia pergi ke Congress, habis itu ke New York, ke United Nations kan. Setelah United Nations, dia pergi ke Philadelphia. Nah, ini kota Philadelphia. Dia berada di Philadelphia. Nah, Philadelphia itu terkenal, di sana ada bell ya. Ada bell, namanya Liberty Bell. Dan berdasarkan inilah Amerika punya prinsip liberty kan, bebas dari raja dan kepausan di Eropa, itu sebabnya mereka lari ke Amerika. Dan dibilang di sini apa? Proclaim liberty. Jadi mengumandangkan kebebasan. Ini kan proclaim liberty throughout all the land and to all the inhabitants thereof. Dan ini berdasarkan imamat kan, imamat 25 ayat 10. Benar-benar dari imamat 25 ayat 10 kan. Persis. Nah, ini kalau kalian lihat di sini dibilang kan, proclaim liberty. Proclaim liberty. Nah, waktu dibilang proclaim liberty, di sini dia waktu datang dia injak liberty. Jadi setelah dia injak liberty, dia ke kota yang melambangkan proclaim liberty. Apakah dia mau proclaim liberty atau dia mau injak liberty? Persis dia ke kota yang melambangkan liberty. Liberty Bell. Dia injak. Jadi dia nggak kebetulan ke kota itu. Dia nggak kebetulan ke White House. Dia nggak kebetulan ke Congress. Dia nggak kebetulan ke PBB. Dia nggak kebetulan ke Philadelphia. Ini semua pengenapan nubuatan. Semua sudah direncanakan. Sesuai dengan nubuatan yang sedang digenapi. Sudah dan sedang digenapi. Jadi dia kunjungi Philadelphia. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Dan saya melihat binatang yang lain keluar dari bumi. Dan dia ada 2 tanduk seperti domba. Tapi dia bicara dengan badan legislatif, kita tahu, seperti naga. Ini kan persis. Persis sekali. 100%. Kan? Jadi apakah, dan waktu bicara lewat legislatif, dan apakah dia yang bicara di legislatif? Di Congress, iya. Dan dia bicaranya di depan legislatif dengan judicial juga ada di situ. Jadi waktu dia bicara, Amerika sudah bicara seperti dragon. Jadi Wahyu 13:11 sudah digenapi. Dia bicara seperti dragon, betul? Ini, dia sedang menginjak-injak liberty of conscience. Oke. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa September 23-24 adalah Judgment Day atau Day of Atonement. September 23-24. Ini September 23-24 itulah Judgment Day. Dan disinilah dia berada di Judgment Day kan, September 24. Day of Atonement. Sorry, 2001 ya, sorry. Harus diperbaiki langsung, oke? Saya mau perbaiki dulu, sorry. Ini bukan. Oke. Bentar, kok 2001? 2015, oke. 3-24, oke, mulai 23 berakhir 24. Judgment Day. Oke. Dan itu adalah September 23-24 2015 dan itu terjadinya di sini. Jadi ini Judgment Day-nya. Okay. Dan ini September 2015, September 25, sementara ini September 23. Jadi dari White House ke Congress ke PBB. Dan terjadi di badan legislatifnya Congress adalah Day of Atonement atau yang kita kenal sebagai Yom Kippur. Judgment Day, Judgment of the Great Whore. Wahyu 17:1, 2 dan seterusnya kan. Jadi mari lihat apa hubungannya dengan yang lain semua kan. Karena tadi kita lihat bahwa setelah 9/11 lalu kita lihat setelah itu apa? Setelah 2001, 2015. Setelah 2001, 2015. Oke. Jadi kita lihat ya. Gedung-gedung di Throne Down di New York. Lalu Wahyu 18:1-3 digenapi.
Ini Matius 24 ayat 1 dan 2 kan? Murid-murid tanya, Tuhan Yesus jawab. Lalu ini Tuhan Yesus bilang, Matius 24 ayat 15. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Jadi ini semua ada di Matius 24. Okay. Dan menariknya ini September 11 2001. Dan untuk melihat 11 itu persis 2 gedung kan. Dan ini September 24 2015, Matius 24 ayat 15. Bukan main persisnya kan? Bukan main persisnya. Baik. Jadi ini Judgment Day. Yang sebelah kanan ini adalah Judgment Day. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi kita lihat ini kan. Ini 2011, sorry, bukan Judgment Day. Ini September 11, 2001. Okay. September 11, 2001. Matius 24, 1 dan 2. Lalu kita lihat Yom Kippur. Yom Kippur tahun 2001 itu tanggal 26 dan 27. Okay. Yom Kippur atau Day of Atonement 2001 ya. Jadi ini September, lalu jadi ini 9/11 ini sebelum Day of Atonement. Okay. September 11 ini sebelum Day of Atonement. Sebelum Judgment Day di 2001. Okay. Ini dia. Dan September 11, lalu September 26-27, Yom Kippur, Judgment Day. Kan. Nanti kita mau lihat, kan tadi saya taruhnya September 11, lalu 2015, Judgment Day-nya. Tapi saya mau ambil Judgment Day-nya di 2001. Saya gantikan 2015-nya. Okay. Inilah Day of Atonement. Dan kita tahu Day of Atonement apa? Di Imamat 25. Proclaim Liberty. Ayat 9 dan 10 kan? Imamat 25. Dan ini terjadinya September 26, 27, 2001. Okay. Lihat ini. September 11. Proclaim Liberty, September 26, 27, 2001. Day of Atonement. Oke. Kita lanjut. Nah ini kan. Ini September 11. Nah mari lihat. Okay. Bagaimana September 11 mempengaruhi the US stock market. Okay. Jadi kita tahu bahwa ini September 11 membuat stock marketnya crash. Okay. Mempengaruhi sekali dia punya stock market. Nah pertanyaannya, kapan dia punya stock market itu? Apakah September 11 atau setelah September 11? Okay. Kapan terjadinya? Setelah September 11, kapan terjadinya? Karena kita tahu setelah September 11 ada Day of Atonement. Nah, terjadinya setelah September 11-nya kapan dan apa hubungannya dengan Day of Atonement? Oke. Okay. Saya lihat kan? Ini dia. Oke. Okay. Jadi top 10 Dow Jones drops. Terjadinya kapan? Kapan terjadinya dia punya stock market crash? September 17. September 17. Ini kan September 17 2001. Dan September 17 itu Ibraninya Elul 29. Elul 29 lah, ini tahunnya ya. Elul 29. 5.760 tahun 5.761. Mantap. Okay. Jadi kita bisa lihat bahwa September 17 itu, September 11 menghasilkan September 17 kan, lalu Day of Atonement September 23 24 kan. Oke. Dan jangan lupa ini Elul 29. Elul 29 itu stock market crash, oke. Oke. Jadi kita lihat lagi sini kan. Lihat September 11 2001. Stock market dipengaruhi. Stock market artinya sekarang tambah hutang kan. Ada hutang. Dan dengan ada hutang itu terjadinya September 17. Artinya 9/11 itu menghasilkan stock market sehingga sekarang semua berhutang. Karena stock market hutang kan. Increase debt, bondage.
hutang. Jadi 9/11 ini menghasilkan hutang di September 17. Dan setelah September 17, berapa hari kemudian Day of Atonement? 10. Artinya, waktu stock market crash itu Day of Trumpet. Day of Trumpet. Karena trumpet kan mulai 1. Lalu 10 hari kemudian kan, 10 hari kemudian, 26, 27, itu Day of Atonement. Jadi, blowing of trumpet menghasilkan crash. Stock market crash. Jadi, September 11 menghasilkan blowing of trumpet, lalu Day of Atonement. Dan blowing of trumpet itu berapa tadi? Elul 29. Elul 29, oke? Elul 29 itu blowing of trumpet. Oke? Elul 29, blowing of trumpet. Okay. Elul 29, jangan lupa itu Elul 29. Nah ini dia, Elul 29 5761 kan. Tahunnya nggak penting lah. Elul 29 yang perlu diingat sekarang. Oke, jadi mari lihat urutannya. Pertama, September 11 menghasilkan September 17, Elul 29 sebelum Day of Atonement. Dan sebelumnya itu 10 hari adalah blowing of trumpet. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita ke 2008 sekarang. 2008. Market crash tahun 2008. Kapan crashnya? September 29 2008 ya. September 29. Kalau kita lihat September 29, dia punya Hebrew berapa? 29 Elul. 29 Elul. Artinya blowing of trumpet. Artinya blowing of trumpet. Jadi crash-nya kapan? Blowing of trumpet. Sama dengan September 17. Dan ini tahun 2008. Okay? 2008. Lalu setelah itu apa? Oktober 8 sampai 9, Day of Atonement. Jadi kita bisa lihat 10 hari kemudian kan? Karena tadi sebelumnya dibilang bahwa 29 tambah 10 hari kan? Itu dia. 9 sini. Persis. 8 dan 9 kan? 10 hari kemudian. Jadi kita bisa lihat dia punya urutan. Dia punya urutan ialah stock market crash, Day of Blowing Trumpet, LU29, lalu Day of Atonement. Dan kita bisa lihat bahwa stock market crash itu sama dengan hutang. Hutang kan? Hutang. Terjadi perhutangan. Oke. Tadi itu tanggal berapa? 8. 2008. Sekarang 2015. Nah, 8 ke 15 berapa tahun? 7. 15 ke 8, 7 kan? Nah, sekarang di 2015, September 13, stock market crash. September 13, Shemitah year, the end of Shemitah year. Okay? Jadi September 13 itu kalau kita lihat, dia punya Hebrew apa? 29 Elul. 29 Elul. Jadi kita lihat 2008 tambah 7 apa? 2015. Dia tahu setelah 2015 September 13 10 hari kemudian siapa datang? Paus. Day of Atonement, Judgment, Judgment Day. Ini dia. September 22-23, ada yang bilang 22-23 dan 23-24 kan kita tahu berdasarkan lihat dia punya bulan kan. Tapi waktu Day of Atonement 10 hari kemudian Paus datang. Ini dia. Persis dia datang. Jadi kita bisa lihat 9/11 itu menghasilkan Elul, crash, lalu 10 hari kemudian Day of Atonement. 2008. 2001 itu. Lalu dari 2001 ke 2008 kita naik. 1 ke 8 berapa? 7. 8 ke 15 berapa? 7. 15 tambah 7 berapa? 2022. 2022. Saya lihat apakah sudah siklus 7 tahun kemudian, guys. Nah, kita lihat ya. Kita lihat Sri Lanka ekonominya
sudah dengan complete collapse 2022. Tapi ini bukan di Elul. Ini bukan di Elul. Ini sebelum Elul. Artinya apakah ini cuplikan daripada Elul? Saya nggak bilang Elul harus terjadi. Saya hanya lihat dia punya urutannya. Kalau nggak terjadi ya apa boleh buat. Tapi dengan dia punya urutan sudah disusun dengan baik, kita bisa ambil konklusi bahwa akan terjadi sesuatu di Elul 29 tahun 2022. Mau lihat nggak tanggal berapa Elulnya? Yom Kippurnya Oktober 5. Tahun ini Oktober 5. Yom Kippurnya. Nah pertanyaannya, Oktober 5 kurang 10 hari. Elulnya kapan? Elulnya kapan? Kapan Elulnya? Kalau nggak saya belum kasih lihat ya. Apa-apa nanti kita lihat lah. Oke, mari lihat ya. 9/11 kan? September 11, 2001. Itu menghasilkan stock market crash. September 17, Elul 29, stock market crash. Okay. Dan itu sebelum Day of Atonement, Judgment Day, September 27, 2001, Day of Atonement, Judgment Day. Oke. Okay. Lalu, September 29, 2008, Elul 29, stock market crash. Lalu, Oktober 9, 2015, Day of Atonement. 7 tahun kan? Lalu September 13, 2015, Elul 29, stock market crash. Setelah itu September 23, Day of Atonement. Kita tahu siapa datang. Kan? Kita tahu siapa datang kan? Sebenarnya ini saya salah taruh ya, ini di United Nations, anggap dia di Congress. Okay? Day of Atonement. Kan? 7 tahun kemudian, tahun berapa? Ini Sri Lanka crash 2022 kan? Jun 22, 20, 22. Okay. Sri Lanka crash. Day of Atonement-nya Oktober 5. Elulnya kapan? September 25, 22, Elul 29-nya. Pertanyaannya, apakah mau terjadi crash tanggal itu? Saya taruh tanda tanya. Apakah akan ada crash di tanggal itu berdasarkan pola? Berdasarkan pola, kira-kira ada sesuatu yang mau terjadi? Ini yang saya mau bilang bahwa udah dekat. Sri Lanka adalah dia punya prerequisites. Sama dengan 9/11 itu menghasilkan crash, bisa saja Sri Lanka menghasilkan crash. Dan kalau kita lihat ini, September 11, Jun 22. Orang yang suka angka menarik ya, tapi saya nggak mau lihat itu. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa apakah sesuatu terjadi. Saya nggak bilang akan terjadi. Sekali lagi, saya nggak predik akan terjadi. Saya akan bilang, kalau terjadi, jangan heran. Paling kurang saya sudah bersiap-siap ada sesuatu yang mau terjadi. Karena mereka mengikuti dia punya pola. 7 tahun kemudian, cycle of 7. 7 tahun kemudian, 7 tahun kemudian. Dan di Day of Atonement, proclaim liberty. Proclaim liberty. Proclaim liberty. Come out of my people, kan? Proclaim liberty. Jadi lihat ya, stock market crash itu menghasilkan apa? Hutang. Dan karena hutang, Day of Atonement, proclaim liberty. Stock market crash menghasilkan hutang. Day of Atonement, proclaim liberty. Stock market crash menghasilkan hutang. Pas dia datang, proclaim liberty. Apakah proclaim liberty-nya benar-benar Day of Atonement atau I want to be like the Most High punya versi proclaim liberty? Apakah ini Tuhan yang susun ini
Atau I want to be like the Most High yang susun ini. Dan stock market crash. Kalau memang crash, proclaim liberty. Artinya ada sesuatu yang mau terjadi tahun ini. Saya nggak bisa jamin. Tapi berdasarkan pola, jangan heran kalau terjadi. Sekali lagi, saya nggak bernubuat. Saya hanya melihat pola. Oke. Saya lihat semua ya. Maun. Oke. Ini dia. Imamat 25 ayat 9. Di hari penghakiman, kita proclaim liberty. Ini, Day of Atonement, proclaim liberty. Ini dia. Jadi waktu dia proclaim liberty, dia datang ke Philadelphia. Yang dia bilang apa? Kamu kehilangan liberty. Jadi musuh kuasa kegelapan punya liberty itu ialah mereka yang mendikte apa itu freedom. Kalau kamu mau freedom, kamu harus give up kamu punya freedom. Kalau kamu mau naik kapal terbang, kalau mau jalan-jalan segala macam, keliling dunia, kamu harus give up kamu punya freedom. Itu namanya freedom. Jadi, apakah September 24, 2015 sangat besar dalam pengenapan nubuatan kalau kita ngerti gambar keseluruhannya? Ini bukan, ya kebetulan dia kunjungi, apa sih salahnya? Oh no. Ini sudah disusun semuanya pada waktunya. Dan kalau musuh punya time appointed selalu pas, masa Tuhan nggak ada time appointed? Masa Tuhan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, Tuhan sudah tentukan semuanya. Sebagaimana di Yeremia 1, ayat 5 dan 9, dikatakan bahwa Yeremia sudah dipilih Tuhan sebelum dia lahir. Tuhan sudah tetapkan. Tuhan punya appointed time. Dan apakah ini appointed time yang mengikuti pola 7 lagi? Yang mengikuti pola 7. Okay. Ini dia. Day of Atonement, proclaim liberty. Dan waktu dia kunjung ke sini, dia nggak proclaim liberty, dia mau singkirkan liberty. Okay. Okay. Mari kita lihat lanjut ini. Okay. Oke, di sini kita lihat Mrs. White di LS 411 paragraf 5, dia tulisnya Agustus 3, 1903. Dan inilah present time-nya. Bilanglah kita di zaman, di hari di mana dia tulis ya. Present time. Oke. Artinya semua setelah ini future baginya, bagi Miss White. Dan future-nya ditulis apa? New York buildings thrown down. LS, September 11, kita lihat pengenapannya. Ini what is coming. Ini yang akan terjadi. Okay. Ini yang akan terjadi. Okay. Di saat lokasi Miss White, ini semua masih masa depan. Lalu dilihat, setelah itu dia bilang, ada yang kunjungi ke Washington, ke White House, ke Congress, dan ke PBB. Itu yang dia bilang. Wahyu 18:1-3 digenapi. September 23, 24, 25, 2015. Itu di zaman Miss White apa? Apa yang akan datang. What is coming. Okay. Dan kita tahu, setelah itu, ini dua kan? Dan yang pertama, Wahyu 18 ayat 23, plus manuskrip 114, 18, 99, okay, tentang ada economic crisis, tahun 2020 plus ya, sekarang 2020 plus itu, kan kita tahu ini suntikan kan mulai 2020, ini 2022 kan. Apakah Miss White sudah bilang ini semua? Dan Alkitab sudah bilang, ini masih masa depan bagi Miss White. Lihat ini semua sudah ditulis, sudah di pen oleh Nabi Tuhan yang setia. Nah, mari lihat itu yang tadi saya bilang manuskrip 114 kan. Di India, di Cina, di Rusia, kota-kota di Amerika juga, ribuan orang-orang akan mati kelaparan.
Kalau mati kelaparan ada apa? Ada krisis ekonomi. Gitu. Orang-orang yang beruang, karena mereka ada kuasanya, mereka menguasai dia punya pasaran. Mereka beli pada harga yang sangat rendah, lalu mereka jual dengan harga yang sangat tinggi. Sudah lihat, sudah mulai naik harga-harga semua. Ini artinya kelaparan bagi orang-orang yang miskin dan akan menghasilkan peperangan saudara. Dan setelah itu terjadi, kita masuk Daniel 12:1. Coba lihat ini. Lihat ini. Economic crisis sudah terjadi ya. Ini jadi setelah 9/11 lalu tergenapi ini sebagai tandanya, lalu kita lihat 2020, 19 akhir dan 20 dan selanjutnya, lalu kita lihat ini, lalu kita lihat kutipan ini. Lalu time of trouble, apakah sudah dekat? Dan kalau kita mundur lagi tadi, sorry, saya mundur cepat sedikit ya. Kalau kita mundur lagi, kita mundur ini kan, ini dia. Jadi kita sudah lihat ini ya, dan artinya berikutnya apa? Berikutnya Elul 29. Elul 29 harus digenapi, Cina, India, Rusia. Saya nggak bilang digenapinya Elul 29 ya, saya bilang sesuatu harus terjadi di situ. Saya nggak tahu apa. Karena Sri Lanka sudah terjadi. Adalah cuplikan. Nah, kita hanya bisa berkesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat, dan kita hanya bisa antisipasi berdasarkan kutipan-kutipan. Lalu kita lihat di sini ya, dan kita lihat ini kan. Jadi ini belum, India, Cina, Rusia belum, tapi sudah Sri Lanka. Artinya ini harus terjadi. Karena ini harus terjadi sebelum 12/1. Dan tanggal yang belum terjadi adalah Elul 29, 2022. Bisa lihat tabel dekatnya, saudara. Kan? Ini dia, saudara-saudara. Jadi kita harus bisa connect semuanya. Pelajar Alkitab harus bisa connect dari A sampai Z dengan tuntunan Roh Kudus tentu saja. Sorry, terusan. Peristiwa-peristiwa yang ada hubungan dengan close of probation. Nah, ini dia. Apa peristiwa-peristiwanya? Well, yang gambar tadi, 9/11, lalu 2015, lalu itu suntikan, lalu dia punya starvation di Sri Lanka, lalu akan ada India, China, Rusia, dan kota-kota di Amerika. Ini semua harus terjadi sebelum close of probation. Jadi kita bisa tahu umat Tuhan nggak buta, umat Tuhan nggak tebak-tebak, umat Tuhan bisa antisipasi karena belajar Alkitab Roh Nubuat dituntun oleh Roh Tuhan. Sehingga kita nggak akan kedapatan kelabakan, bingung, karena kita sudah tahu dan kita sudah mempersiapkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi peristiwa-peristiwa hubungan dengan tutup pintu dan pekerjaan persiapan untuk time of trouble sudah dengan jelas dipersembahkan. Ini pelajaran sangat jelas mempersembahkannya. Saya nggak bilang nggak bisa lebih jelas lagi, paling kurang udah cukup jelas. Tapi banyak orang nggak mengerti akan kebenaran ini, seakan-akan nggak pernah ditunjukin. Kenapa? Karena setan merampas impresi yang kalau membuat impresi akan membuat mereka bijaksana untuk keselamatan mereka. Dan oleh sebab itu, di time of trouble, mereka akan tidak siap untuk bisa mempertahankan kebenaran yang mereka sebenarnya nggak miliki. Nggak siap. Jadi ini peristiwa ini pentingnya, bukan main. Dan kita sudah lihat peristiwa-peristiwanya apa. Ini dia. Matius 24 ayat 3. Sementara dia duduk di Bukit Zaitun, murid-murid yang datang kepada dia bilang, kapan ini terjadi? Apa tanda akhir zamannya? Dia bilang apa? Akan ada famine, kelaparan, China, India, Rusia, dan Sri Lanka, dan semua itu famine, dan pestilence. Virus yang nggak ada. Ini semua. Ini semua tanda-tandanya. Dan kalau kita lihat di ayat berikutnya, dia bilang, ini adalah awal. Inilah awal yang kita lihat nanti kutipannya. Inilah awal dari semua ini. Jadi ini tanda-tandanya. Ini tanda-tandanya sebelum tutup pintu. Ini tanda-tandanya sebelum tutup pintu. Ini tanda-tandanya yang kita lihat, sebagaimana kita lihat Nuh khotbah 120 tahun,
dan binatang masuk. Ini tanda-tandanya sebelum tutup pintu lalu 7 hari kemudian turun air bah. Ini semua tanda-tandanya. Jadi kalau saya nggak bisa lihat tandanya, saya nggak akan siap. Dan kalau lihat pun banyak nggak ngerti katanya. Karena impresinya dirampas oleh mereka punya tujuan hidup di dunia ini, mereka sangat peduli dengan apa yang mereka bikin, sehingga ini nggak impress karena mereka nggak tarik mau bikin ini, karena dengan bikin persiapan, artinya rencana di dunia ini harus dibatalkan. Itu sebabnya gampang dirampas impresinya oleh setan. Padahal Tuhan sudah mau datang. Dan orang-orang ini bilang bahwa mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Itu namanya nggak masuk akal. 9T. Tambah lama tambah sering, lebih jelas nampaknya bahwa Tuhan punya penghakiman sedang terjadi di bumi ini. Api, gempa bumi, banjir. Dia memberi amaran kepada penduduk bumi ini bahwa kedatangannya atau kebinasannya sudah dekat. Waktunya sudah mendekat di saat krisis yang besar di dalam sejarah daripada dunia ini akan datang. Wahyu 12:1. Di mana setiap gerakan di dalam pemerintahan Tuhan akan di-watch, diperhatikan dengan intens. Kan? Dan semua ini terjadi berurutan sangat cepat, penghakiman-penghakiman ini daripada Tuhan, di mana satu diikuti dengan yang lain, api, banjir, gempa bumi, perang. Ingat kata perang tadi? Dan perang dalam apa? Perang spiritual juga. Atau wars and rumors of wars. Dan tumpah darah. Dan dia bilang apa? In quick succession. Artinya berurutan. Kalau kereta api lewat, gerbongnya berikutan sangat cepat kan? Secepat itulah terjadinya. Dan hanya yang belajar Alkitab dan benar-benar menantikan kedatangan Tuhan Yesus siap melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan Yesus yang akan sanggup untuk berdiri di masa krisis yang belum pernah dialami dalam sejarah dunia ini. Hati manusia penuh dengan takut karena mereka sedang melihat hal-hal yang akan datang ke bumi ini. Mereka sedang ketakutan. Oke, apa yang akan terjadi di bumi ini? Apa yang akan terjadi? Apalagi sekarang. Mereka sedang bingung, apa yang mau terjadi ini? Orang-orang penuh dengan ketakutan. Dengan mengantisipasikan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Dan kita tahu kutipan berikutnya. Misalnya bilang apa? Kita nggak perlu takut akan apa yang akan terjadi, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan telah menuntun kita di masa yang lampau. Artinya kalau kita nggak ada masa lampau dengan Tuhan, kitalah yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi kalau saya bisa lihat bahwa Tuhan menuntun kehidupan saya, karena saya menurut dan mengikuti langkahnya, nggak bisa saya bilang Tuhan menuntun saya kalau saya nggak pernah berani untuk mengikuti perintahnya. Saya nggak pernah tahu bahwa Tuhan menuntun saya. Saya nggak pernah tahu bahwa Tuhan menuntun saya jalan di atas air kalau saya nggak pernah berani untuk keluar dari perahu dan jalan di atas air. Saya nggak pernah tahu bahwa Tuhan tuntun saya kalau saya nggak pernah berani melangkah ke Lautan Merah dan lautan terbuka, dan di tepi laut seberang sana saya bilang itu Tuhan tuntun saya. Dan kalau saya nggak ada pengalaman itu, saya takut, penuh dengan takut akan masa depan saya. Kita harus ada pengalaman. Kita harus ada pengalaman akan tuntunan Tuhan. Oke. Sekarang kita mau keluar dari sini. Kita akan kembali lagi ke dia punya slideshow nanti, oke? Coba sebentar. Sempat. Saya mau lihat, make sure. Bentar ya. Oh, oke. Jadi ini bagian pelajaran berikut. Selanjutnya maksudnya kita kembali ke kita punya sini. Oke. Jadi mari kita lanjut sini. Dibilang hari Day of Atonement. Kita sudah lihat kan Day of Atonement tadi. Day of Atonement itu adalah hari ke-10 bulan
hari ke-10 bulan ke-7, itu Day of Atonement. Dan itu adalah hari Sabat. Nah, kita tahu, dia nggak hari Sabat setiap tahun, dia adalah hari Sabat pada tahun pertama, tahun ke-8, dan selanjutnya. Dan tahun ke-8 itu sama dengan tahun pertama, itu ulang kembali. Sama dengan nggak ada hari ke-8, walaupun itu hitungan ke-8, tapi itu kembali ke hari pertama. Jadi, Day of Atonement itu dan Day of Atonement ini adalah H7676, itu sama dengan hari ke-7, dan rest ini H7677, dan itu artinya istirahat. Okay? Jadi beda. Walaupun sama-sama ini dibilang Sabaton, ini Syabat ya. Tapi yang satu harinya, lalu ini cuma bilang istirahatnya, sebagaimana kita sudah belajar. Dan Day of Atonement itu hari Sabat pada tahun pertama. Tapi tahun berikutnya itu rest. Tapi restnya bukan hari ke-7, hanya tahun pertama dan selanjutnya hari ke-7-nya. Tapi restnya selalu setiap tahun. Jadi dia Sabaton setiap tahun, walaupun sekali dalam 7 tahun dia Syabat. Okay? Dan dari matahari terbenam ke matahari terendam, kamu akan merayakan kamu punya Sabat. Nah itu kan sama dengan buka Sabat tutup Sabat. Nah, apa hubungan dengan Jubilee? Okay? Apa hubungan dengan Jubilee? Dan kamu akan menghitung 7 hari Sabat, 7676, tapi 7 hari Sabat tahun, artinya 7 tahun. 7 hari Sabat tahun artinya kamu akan hitung 7 tahun. Bukan 7 hari, tapi 7 tahun. Dan kamu akan hitung 7 tahun yang jumlahnya 49 tahun. Jadi tahun pertama terdiri dari 7 tahun. Kali 7 adalah 49 tahun. Jadi 7 pertama, 7 kedua, dan seterusnya sampai 49. Dan tahun ke-7-nya itu, tahun ke-7 adalah tahun Sabat ke-7. Yang mana kita sudah belajar kan? Dan jumlahnya 49 tahun. Dan ayat 9. Dan setelah kamu hitung itu, kamu akan membunyikan trompet di hari Jubilee, untuk trompet Jubilee, untuk dibunyikannya pada hari Day of Atonement. Jadi kamu bunyikan di tahun ke-7, kamu akan bunyikan, di tahun ke-7, di tahun 49 lah ya, di tahun 49. Di tahun ke-49, dan itu di tahun ke-7 daripada 7 kelompok 7 itu, mudah-mudahan kalian ngerti, kalian gambarnya aja. Kamu akan bunyikan trompet di hari Day of Atonement. Okay. Kita tahu setiap tahun ada Day of Atonement. Okay. Setiap tahun ada Day of Atonement. Tapi tahun pertamanya Day of Atonement-nya jatuh pada hari Sabat ke-7. Lalu kita hitung 7 tahun. Lalu tahun ke-8 itu paket 7 kedua dan selanjutnya. Kita akan lihat gambarnya nanti, okay? Dan waktu kamu bunyikan trompet itu di Day of Atonement, kamu akan proclaim liberty, kebebasan kan? Liberty, kamu akan proclaim liberty. Ini Liberty Bell kan? Dan kamu mulainya di Day of Atonement, sama dengan yang kita lihat tadi kan? Day of Atonement kamu akan memberikannya. Patrick Henry bilang, berikan liberty atau berikan kematian. Artinya apa gunanya hidup kalau nggak ada kebebasan? Itu yang dia bilang. Nah, itu sangat benar. Kita lihat di Yohanes 8:36 dia bilang, kalau anak Tuhan Yesus membuat kamu bebas, kamu sungguh-sungguh akan bebas. Yohanes 1:29, keesokan harinya dia melihat Tuhan Yesus datang, lalu dia bilang apa? Lihat anak domba yang mengambil dosa dunia. Mengambil dosa sama dengan mengambil kematian. Lawan kematian adalah kebebasan. Artinya Tuhan Yesus datang dan dia ambil kita punya kematian, kita punya hutang, kita punya perbudakan, lalu dia berikan kebebasan. Domba memberikan kebebasan. Tapi di sini, Wahyu 13:11, ada 2 tanduk, Republicanism dengan Protestantism. Tanduk ini memberikan kebebasan. Tapi waktu datang dragon, kapan datang dragonnya? September 24. Dia memberikan perbudakan. Dia mengambil, menyingkirkan liberty-nya. Di hari Day of Atonement.
Artinya, apakah musuh sangat tahu Alkitab mereka? Jadi kita lihat ya, domba adalah kebebasan dalam Kristus. Dragon adalah perbudakan dalam setan. Oke, mari kita lihat itu. Dia punya gambar tadi ya. Dia punya gambar. Oke. Oke. Melihat gambarnya. 7 tahun pertama. 7 tahun kedua. 7 tahun ketiga. 7 tahun keempat. 7 tahun kelima. 7 tahun keenam. 7 tahun ketujuh. Lalu, Jubilee. 7 tahun pertama, jumlahnya 7. Kedua, jumlah semua 14. Ketiga 21, keempat 28, kelima 36, 35 sorry. Lalu ada salah ya. Oke. Diperbaiki dulu. Saya nggak diperbaiki dulu. 35 bukan 1 tahun. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 50. Kita tahu 50 Jubilee kan? Ini dia. Oke. Perhatikan pelan-pelan. Ini sebuah 49 tahun. Nah, kita mau ambil 7. 7 tahun ini dibagi per tahun ya. Jadi salah satu daripada 7 tahun ini dibagi 7 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu berikutnya satu lagi kan? Berikutnya satu lagi. Nah, ini 7 ini bisa ambil mana saja lah. Mana saja di 7-nya kan? Mana saja di 7-nya. Dan yang ini juga kita ambil yang di sini juga kan, yang terakhir. Jadi dia melambangkan salah satu daripada 7 itu. Oke. Ini tahun pertamanya. Ini hijau ini sama dengan tahun pertama kan? Jadi hijau ini tahun pertama. Ini dia. Ini tahun pertama dari 7 kedua. Oke. Ini tahun pertama dari 7 ketiga. Ini tahun pertama dari 7 keempat. Ini tahun pertama dari 7 kelima. Doesn't matter kan? Di mana saja. Bisa ke sini, doesn't matter kan? Ini tahun pertama dari 7 ke 6. Ini tahun ke-7 daripada 7 ke-7. Dan ini juga melambangkan itu kalau di ujung. Jadi ini lambangnya ini kalau di ujung kan, ini dia. Nah, yang saya bilang tadi kan, ini bicara tentang hari Sabat, Day of Atonement kan. Jadi ini 7 dan setiap tahun ada Day of Atonement, setiap tahun. Ada Day of Atonement di 1, di 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tahun ada Day of Atonement di hari ke-10, bulan ke-7. Tapi hanya di tahun pertama. Hanya di tahun pertama lah dia jatuhnya pada hari Sabatnya, hari Sabat ke-7. Oke. Dan ini 7. Oke. Ini sama dengan 7. 7 adalah bukan hijaunya, tapi 7 ini sama dengan ini. Oke. Nanti kalau kalian nggak terlalu jelas, nontonlah videonya lalu pelajari kembali, oke? Ini adalah hari ke-10 bulan ke-7 itu Sabat. H7676. Sabat. Ini yang hijau semua ini hari Sabat. Artinya 7 kedua di Day of Atonement tapi bukan hari Sabat. Nanti kembali ke hari Sabatnya di sini kan. Dan dibilang bahwa jadi kita lihat ya. Kita lihat bahwa kamu bunyikannya di 49 sini, di 49 waktu kamu bunyikan artinya bukan pada hari Sabat kan. Karena hari Sabatnya di yang ke-50 sini. Tapi kamu bunyikannya di tahun paket ke-7
untuk siapkan diri masuk ke Jubilinya. Lalu di sini adalah kembali lagi hari Sabat. Hari Sabat yaitu setiap kali satu kembali ke satu kan. Setiap kali kembali ke satu dia adalah hari Sabat. Jadi kita bisa lihat ya, hari Sabat itu hari ke-7. Jatuhnya di bulan ke-7 kan. Lalu siklusnya setelah 7. Dan di sini ada 7. Lihat 7-nya banyak sekali. Lihat itu 7-nya banyak sekali. Banyak sekali dia punya 7 kan. Lalu ini adalah hari Sabat, tapi ini hari Sabat bukan Sabat ini ya, karena ini ke-7. Ini hari Sabat, tapi ini Sabat tahunan. Dan Sabat tahunan bisa jatuh pada hari ke-7, bisa jatuh bukan pada hari ke-7. Dan kalau dibunyikan pada tahun ke-7 itu, dan tahun ke-7-nya di sebelah sini kan, dan bukan pada tahun pertamanya, Day of Atonement-nya artinya nggak bisa terjadinya pada hari Sabat, kamu bunyikan trompet Jubilee. Lalu ini adalah Jubilinya, Day Sabat Jubilee kan. Day Sabatnya tentu saja di sininya kan, di bulan ke-7-nya. Jadi bulan ke-7, hari ke-7, di tahun ke-7, daripada Sabat paket terdiri dari 7 dan jumlahnya 7, coba lihat itu. Kan? Jadi 7-nya banyak sekali. Dan nggak semuanya hari ke-7, tapi melambangkan hari ke-7. Kan? Istirahat. Jadi Sabaton itu 7 istirahat, sementara yang Syabat itu hari ke-7. Kita rest pada hari ke-7, artinya saya Sabaton pada Syabat, dan saya Sabaton pada bukan hari Sabat. Itu yearly Sabbath namanya. Jadi kamu bunyikan Jubilinya. Dan waktu bunyikan Jubilee sudah siap untuk apa? Liberty. Di sini Jubilinya proclaim liberty. Dan bunyikan trompetnya Day of Atonement. Oke. Okay. Mari kita lihat ya. Seven more fully. 7 yang lebih lengkap. 7 more fully. Jadi bukan Sabbath more fully, tapi 7 more fully. Tapi hari Sabat hari keberapa? Hari ke-7. Artinya 7 more fully sama dengan apa? Sabbath more fully. Oke. Okay. 7th day Sabbath. 7th year Sabbath. Hari Sabat hari ke-7. Tahun ke-7 Sabat. Ada kan 525. Lalu 7 tahun sebelum Jubilee. Kan? 7 yearly feast. Kan? Setiap tahunan ada 7 yearly feast. Passover, Half Sheaf, Unleavened Bread. Unleavened Bread-nya berapa lama? 7 hari. Pentecost, Blowing of Trumpet, Day of Atonement. Dan Day of Atonement, tahun pertama apa? Hari Sabat, hari ke-7. Lalu Tabernacle. Tabernacle itu in gathering. Dan berapa hari dia? 7 hari tambah 1. Ingat tadi? 7 tambah 1. Okay. Saya mau ulang supaya kalian lihat. 7 tambah 1 kan. Tabernacle itu 7 tambah 1. Ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1. Kan? Ini sama dengan apa? In gathering. Sama dengan tabernacle. Dan Jubilee apa? Kumpul orang-orang yang sudah diperbudak. Makanya Feast of Tabernacle itu 7 tambah 1. Hari ke-8 kan? Dia punya Sabbath yang yearly. Kan? Dan ini dia 7 hari tambah 1. Dan hari ke-8-nya adalah hari Sabat, tapi bukan hari Sabat hari ke-7, tapi hari Sabaton. Itu rest. Lihat 7 more fully. Ada 7 feast. 7 tambah 1. Lalu 7 holy convocations. Kita lihat di sini first day of unleavened bread.
Sabbath. Okay. 7677. Ini bukan first day, sorry. Iya, 7677, sorry. Ini adalah Sabaton kan? Lalu 2, last day of unleavened bread. Sabbath, dan kita tahu 7 hari lamanya kan? Sudah 7 hari, yang 1 dan 7, Sabat, tapi Sabaton. 3, 50 hari setelah hari pertama unleavened bread. Kebangkitan kan? Blowing of trumpet, bunyikan trompet, itu hari Sabat, 7677 di tahun pertama kan? Bisa saja kena hari ke-7, tapi tahun pertama dia adalah Sabaton. 7 lagi. Lalu Day of Atonement, kita tahu tahun pertama 7677. Tahun pertama, Sabat lagi. Lalu First Day of Tabernacle, Sabbath, Sabaton. Last Day of Tabernacle, in gathering, Sabbath tambah 1 kan in gatheringnya. Lihat ini. Lihat dia punya 7. Sabbath more fully atau 7 more fully? Apa bedanya? Kalau hari Sabat adalah hari ke-7. Jadi apakah hari Sabat banyak ilustrasinya dalam feast? Dalam feast banyak sekali. Dan mari lihat ya, ini tabernacle ini 7 tambah 1. Dan saat itu proclaim liberty. Jadi kita sudah lihat, kalau kita nggak tahu ini, kita nggak ada, apa sih datang paus, apa sih ini semua, apa sih 9/11, apa sih ini semua, kalau nggak ngerti feast, bisa nggak kita hargai nubuatan digenapi? Nggak bisa. Mustahil. Mustahil. Mustahilnya bukan main. Okay. 7 more fully. Ya. Okay. Bondage of sin. Perbudakan dosa. Dan liberty from sin. Proclaim liberty kan to the captives. Liberty from sin. Okay. Naaman, kusta, betul? Kusta melambangkan apa? Dosa. Okay. 1 kali celup, 2 kali, 3 kali, 4 kali masuk, 5 kali masuk, 6 kali masuk ke 7. Keluar daripada 7 apa? Bersih. New skin. Kulit baru. New, jangan lupa itu kata. Kulit baru. Okay. Berikut. Tabernacle. Feast of Tabernacle kan? Feast kan? Hari pertama. Holy Convocation. Kedua. Ketiga. 15, 16, 17. 4. 5. 6. Dia bilang pelihara hari 7. Kan? Dia bilang pelihara 7 hari. Lalu ditambah 1. Setelah dibilang 7 hari. Lalu kamu keep yang ke-8. Tabernacle yang ke-8 apa? In gathering. Gathering. Kumpul orang yang sudah diperbudak. Kayak kumpul dari Mesir semua. Kumpul dari Babylon. Okay? Tabernacle. Lihat. 7 more fully. Jubilee. Tahun pertama. 7 tahun pertama. 7 tahun kedua. 7 tahun ketiga. 7 tahun keempat. 7 tahun kelima. 7 tahun keenam. 7 tahun ketujuh. Lalu berikutnya apa? Jubilee. Jubilee apa? Proclaim liberty. Dari perbudakan. Coba lihat ini. Ini dia. Oke. Tuhan Yesus, Kristus. Oke, Kristus, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dia kerja kan? Tuhan Yesus kerja kan? Dari mana kita tahu dia kerja? Dia kerjanya 6 hari kan? Semua dari lahir sampai mati kan melambangkan 6 hari kerja. Lambang. Lalu istirahatnya hari keberapa? Hari ke-7. Dan hari pertama itu hari ke-8, dia apa? Bangkit dari kematian. Liberty from death. 8, 7, 8. 7 more fully. Mungkin kita harus bikin pelajaran yang namanya 7 more fully, betul? Atau Sabbath more fully lah ya. Okay. Last plagues. Plague pertama dari 12:1 kan.
play kedua, play ketiga, play keempat, play kelima, play keenam, play ketujuh. Play ketujuh apa? Gempa bumi. Dan gempa bumi itu membuat apa? Orang-orang bangkit, hidup baru, 8 sama dengan Naaman. Lalu mereka di-gather, orang mati dibangkitkan. Bondage from sin, proclaim liberty. Kan? Sabbath more fully, guys. 3 Hebrew boys, Sadrak, Mesak, Abednego. Api dipanaskan 1 kali. Dipanaskan 2 kali. Lebih panas. Dipanaskan 3 kali lebih panas. Dipanaskan 4 kali lebih panas. Dipanaskan 5 kali lebih panas. Dipanaskan 6 kali lebih panas. Dipanaskan 7 kali lebih panas. Dan setelah 7 kali lebih panas, apa yang terjadi setelah 7 kali? Tuhan Yesus datang. Sama dengan last plague, Tuhan Yesus datang. Membebaskan mereka dari Babylon. Old heaven and earth. Dunia lama dan dunia baru. 1000 tahun pertama. Adam hidup di situ. 1000 tahun kedua. 1000 tahun ketiga. 1000 tahun keempat. 1000 tahun kelima. 1000 tahun keenam. Naik surga. 1000 tahun di surga. Lalu, apa yang terjadi setelah 1000 tahun? Turun ke bumi, binasakan dosa, bersihkan dosa, di cleanse seperti new skin. Kan? Lalu apa yang terjadi? New heaven, new earth. Apakah Sabbath more fully? Sangat penting untuk kita mengerti untuk bisa menghargai nubuatan sedang digenapi. Nah dia. Oke. Oops. Oke, ini berikut. Jadi belum ke situ dulu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Sabbath more fully. Ini dia. Apakah kalian sudah lebih mengerti sekarang apa artinya Sabbath more fully? Dan sudah mengerti nggak siapa yang tolak? Ya nggak ngerti. Yesaya 61 ayat 1 dibilang, Jehovah telah anointed me dengan to preach good tidings. Kata lagu good tidings apa? Tidings out of the east and out of the north. Nanti pelajaran berikut kita akan kasih tunjuk apa east dan apa north. Okay? Apa sih east dan apa itu north. Bukan main indahnya. Tapi itu pelajaran berikut. Okay? Yang terakhir. Dan good tidings-nya apa? Daniel 11:4-4-nya apa? Proclaim liberty. Matius 24 ayat 14. This gospel shall be preached unto all nations for witness. Then the end shall come. Dan Daniel 21 kan? Dan Matius 24 ayat 21. Dan Daniel 12 ayat 1. Glad tidings, proclaim liberty. Ini tidingsnya. Ini dia punya tidings. Dan ini tidings akan proclaim liberty. Dan kapan kita mulai proclaim liberty-nya? Berdasarkan nubuatan. Maksudnya kalau ikut nubuatan kapan? Daniel 11 ayat 40b. Karena di situ waktu dia datang mau bawa umat Tuhan ke bondage, pekabaran umat Tuhan bilang, come out. Di saat dia mau panggil orang kembali ke Babylon, atau tinggal di Babylon, umat Tuhan bilang, keluar dari Babylon. Proclaim liberty. Apakah proclaim liberty sama dengan mengabarkan hari Sabat more fully? Sabat more fully. 100% kalian sudah lihat itu. Saya melihat bahwa Tuhan ada anak-anaknya yang tidak melihat dan memelihara hari Sabat. Mereka tidak menolak terang karena mereka belum pernah terima. Pada awal commencement, beginning ya, pada awal daripada time of trouble, sebelum Daniel 21 tentu saja, troublous times, Matius 24, kita dipenuhi Roh Kudus dan kita
pergi dan proclaim the Sabbath more fully. Apakah tadi semua itu dia punya prinsip dikabarkan? Tentang feast, tentang 7 feast, kan? Sabbath more fully. Dan ini membuat gereja-gereja dan nominal Adventist marah. Siapa lagi nominal Adventist di akhir zaman? Karena mereka, sementara mereka nggak bisa buktikan pekabaran ini salah. Dan pada waktu itu, umat pilihan Tuhan melihat bahwa kita memiliki kebenaran Sabbath more fully, dan mereka come out. Lihat, Sabbath more fully itu yang membuat orang come out. Dan come out-nya setelah kapan? Setelah September 2015, sebelum Daniel 12 ayat 1. Kan? Ini harus before. Dan mereka sama-sama dianiaya dengan kita. Lalu dilihat apa? Lalu lihat sword, famine, pestilence, great itu kan September 15. Kita udah mulai lihat 2019 dan selanjutnya pestilence. Lalu apa? Sekarang sudah memasuk famine. Nanti kita akan belajar apa itu sword. Jadi kita lihat urutannya persis semuanya. 100% bisa cocoknya bukan main. Lalu kita lihat di Matius 24. Kamu akan dengar wars and rumors of wars. Itu sama dengan sword kan? Lalu nation against nation, kingdoms against kingdoms. Itu sama dengan wars, rumors of wars. Sword, pedang. Famine, ada pestilence, tambah earthquake. Lalu dibilang apa? Ini adalah the beginning atau ini commencement of trouble. Sorrow. Ini baru commencement. Ini dia. Waktu kamu lihat storm and pestilence, itu waktu kita kabarkan Sabbath more fully at the beginning of the time of trouble. Persis. Apakah kita sudah di time of trouble, tapi belum masuk 12.1 punya dispensasi? Yang kita sudah belajar? Sudah. Karena pekabaran ini, inilah salah satu pekabarannya dari banyak yang dikabarkan dan akan tetap dikabarkan. Kan? Itu dia. Dengan pertolongan Tuhan akan tetap dikabarkan. Ini pekabaran pekerjaan Tuhan. Kan? Ini dia. Beginning, mulai. Commencement of sorrow. Commencement of the time of trouble. Ini Sabbath more fully-nya. Lalu kita lihat mereka akan come out. Apa? Come out apa? Proclaim liberty. Artinya Sabbath more fully adalah apa? Sama dengan apa? Jubilee. Kata lain Sabbath more fully adalah Jubilee. Karena Jubilee itu proclaim liberty. Di saat in the time of then, sejak 1844, kita tahu time of then kedua, setiap institusi ilahi akan diperbaiki. Jembatan yang sudah patah itu dari hukum Tuhan, pada saat hari Sabat diganti, artinya institusinya apa? Hari Sabat harus diperbaiki. Tapi hari Sabat cuma satu institusi, setiap institusi harus diperbaiki. Dan setiap institusi itu ada hubungan dengan hari Sabat. Dan itu harus dibangun kembali, harus diperbaiki, dan dipulihkan kembali. Setiap institusi yang ada hubungan dengan hari Sabat harus diperbaiki. Nah, artinya banyak yang ada hubungan dengan hari Sabat yang rusak, dan kalau rusak artinya nggak berfungsi. Dan kalau nggak berfungsi artinya hari Sabat yang dipelihara belum fully. Dan waktu sudah diperbaiki, baru hari Sabat menjadi full. Dan bisa dikabarkan dengan fully. Itu dia. Baru menjadi full. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Apa sih itu? Jadi untuk mengabarkan Sabbath more fully ialah untuk mengabarkan every divine institution. Termasuk hari Sabat. Okay. Nah, mari kita baca di sini. Bahwa Jeroboam, kita tahu Jeroboam adalah raja pertama di utara. Pisah dari Rehoboam. Anaknya Solomon. Dia adalah hambanya Solomon yang lari ke Mesir kan? Sampai kematian Solomon. Dia pada bulan ke-8, hari ke-15. Tunggu. Bukankah harusnya bulan ke-7?
Dan hari ke-15 itu Feast of Tabernacle. Hari ke-15 itu adalah Holy Convocation. Sabbath. Sabaton kan? Yearly Sabbath ya. Bukan weekly Sabbath. Dia peliharanya 1 bulan digeser. Artinya enggak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Time appointed. Dan dia pelihara apa? Feast. Dan dia mau tiru di Judah. Tapi Judah bukan bulan ke-8. Lalu apa katanya? Raja punya pemberontakan terhadap Tuhan ini dengan menyingkirkan Feast of Tabernacle apa? Divinely appointed institution. Artinya apakah Feast of Tabernacle yang salah satu daripada feast-feast di Imamat 23, apakah itu divine appointed institution? Dan apakah itu ada hubungan dengan hari Sabat yang kita lihat tadi? Di mana every divine institution termasuk Feast of Tabernacle punya konsep dan semua 77 harus diperbaiki. Feast of Tabernacle harus diperbaiki. Karena orang nggak keep Feast of Tabernacle lagi. Yang penting sudah hari ke-7 sudah cukup. Padahal Sabbath jauh lebih luas daripada hanya hari ke-7. Feast of Tabernacle dipelihara dan diperbaiki. Dan Feast of Tabernacle ini di Imamat 23 dikatakan hari ke-15 bulan ke-7. Sementara dia bulan ke-8. Artinya dia rubah. Waktu dia rubah, artinya harus dikembalikan ke appointed time-nya. Feast of Tabernacle. Dan di Feast of Tabernacle ada apa? Ada Sabat tahunan. Ada Sabat tahunan, kecuali jatuhnya pada hari Sabat ke-7 kan. Jadi ini hari-hari Sabat yang bukan hari Sabat ke-7 yang mengingatkan kita akan hari Sabat. Jadi di setiap tahun, di dalam 1 tahun banyak hari-hari Sabat yang mengingatkan kita, walaupun bukan hari ke-7, akan pentingnya hari Sabat. Dan itu adalah divinely appointed institution. Tuhan yang menetapkan itu sebagai institusi ilahi yang di akhir zaman harus diperbaiki. Dan ada hubungan dengan hari Sabat 10 hukum. Jadi baru lihat ini saja, makanya Rasul Paulus bilang di 1 Korintus 5 ayat 8, let us keep the feast. Dan setan bilang apa? Let us not keep the feast. Waktu Tuhan bilang, thou shalt surely die, setan bilang apa? Thou shalt not surely die. Ini dia. Baik. Ini. Jadi untuk memperbaiki bridge, untuk memperbaiki setiap institusi, yang mana hari Sabat adalah salah satunya. Dan feast ini adalah divinely appointed institution untuk diperbaiki, dan itu semua mengilustrasikan hari Sabat. Di mana Feast of Tabernacle itu adalah divine institution. Nah, mari lihat kutipan berikut ini. Jadi kalau hari Sabat harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki supaya hari Sabatnya diperbaiki? Kan? Mari kita lihat kutipan berikut. Karena selalu melanggar hukum Tuhan diulang kembali di Sinai. Keluar dari Mesir kan. Lalu di Sinai kita tahu Tuhan punya jari kan, melambangkan Roh Kudus yang menulis 10 hukum. Bukan Musa. Lalu di Sinai juga selain 10 hukum ada yang diberikan kepada Musa yang akan menjadi pagar untuk patokan kehidupan kita setiap hari. Dan ini bukan 10 hukum. Karena yang diberikan kepada Musa ini bukan 10 hukum. Ini adalah hukum Musa namanya. Dan ini statutes artinya hukum yang diberikan kepada Musa atau yang diberikan religious precept, prinsip keagamaan yang diberikan kepada Musa adalah statutes yang khususnya diberikan untuk kita bisa tidak melanggar 10 hukum. Tunggu dulu. Artinya kalau saya memelihara statutes yang diberikan kepada Musa, saya tidak akan melanggar 10 hukum. Dan karena umat Tuhan melanggar 10 hukum, diberikan statutes untuk tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes ini tidak
bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Apa ini statues? Yang menjelaskan hari Sabat. Yang menjaga hari Sabat. Lalu dikatakan, ini statues ini berlaku selama waktu berlaku. Jadi waktu nggak akan habis, artinya selalu berlaku statues ini. Artinya tetap kita pelihara. Dan ini yang memperkuat hari Sabat. Dan dikatakan, statues ini dengan jelas, dengan sangat pasti, menjelaskan 10 hukum. Statues ini menjelaskan 10 hukum. Artinya, apa yang menjelaskan hari Sabat tadi? Apa yang menjelaskan hari Sabat? Kita lihat tadi kutipannya ya. Apa yang menjelaskan hari Sabat? Yang menjelaskan hari Sabat adalah apa? Ini feast, divinely appointed institution. Ini yang menjelaskan lebih detail lagi tentang hari Sabat. Walaupun bukan hari Sabat, tapi prinsip istirahat dan berbakti dan semua itu menjelaskan hari Sabat. Ini statutes. Statutes ini diberikan untuk orang tidak melanggar 10 hukum. Dan kalau itu dipakukan di kayu salib, artinya orang-orang sudah bebas melanggar 10 hukum dan sekaligus 10 hukumnya pun dipakukan. Statutes ini. Oke. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Apa yang diberikan untuk menjaga hari Sabat? Apa yang diberikan untuk bisa menjelaskan atau bisa mengerti dan tidak melanggar 10 hukum? Sekali lagi, umat Tuhan diingatkan kembali akan obligation atau dia punya tuntutan kudus tentang hari Sabat ke-7. Jadi umat Tuhan diingatkan, hari Sabat penting, jangan langgar 10 hukum, jangan langgar 10 hukum. Bagaimana cara Tuhan ingatkan kita supaya tidak melanggar 10 hukum? Dia berikan feast tahunan. Dia punya appointed. Udah dengar appointed tadi? Dia punya appointed institution. Feast, appointed. Apa? Statutes. Nggak dipakukan di salib. Ini bukan ceremonial law dengan dia punya rights, bukan. Yang dipakukan ceremonial law dengan rights karena itu ada hubungan dengan kematian. Hukum ini adalah hukum yang membuat orang hidup kalau nggak dilanggar. Karena ada langgar baru masuk rights and ceremonial law. Tapi itu berakhir waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. 10 hukum dengan statutes judgment, dengan dia punya feast semua, jalan terus. Makanya Rasul Paulus bilang, let us keep the feast. Dan dia bilangnya setelah Tuhan Yesus kita punya Passover, sudah dipakukan di kayu salib. Ini dia. Ini Sabbath more fully yang sedang terjadi, saudara-saudara. Kita sedang menggenapi nubuatan detik ini. Dan itu diberikan untuk the good, untuk kebaikan Israel. Masa yang baik untuk Israel perlu dipakukan? Itu hanya dipakukan oleh orang yang nggak ngerti. Mereka pikir mereka pakukan. Dan dengan pikir dipakukan, makanya nggak dipelihara. Saudara, ini jelas. Sangat jelas. Artinya tahunan, feast tahunan, dan tahunan itu apa? Passover, habis ada wave sheaf, lalu unleavened bread, lalu dia punya Feast of Weeks atau Pentecost, lalu blowing of trumpets, lalu dia punya Day of Atonement, lalu Tabernacle atau Ingathering, itu semua itu tahunan. Dan kalau bulanan kita tahu bulanan kan setiap bulan. Lalu setiap mingguan di ulangan di bilangan 28 dan 29 itu adalah harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ini semua diberikan supaya kita tidak melanggar 10 hukum khususnya hari Sabat. Ini semua diberikan. Saya lihat bukan main pentingnya. Oke. Saya melihat bahwa Tuhan ada umat Tuhan yang tidak memelihara dan melihat dan melihara hari Sabat. Mereka belum mereka nggak menolak terang karena mereka nggak pernah terima terang itu. Di saat mulai time of troublous times, Matius 24, kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan pergi mengabarkan Sabbath more fully. Apa yang membuat more fully? Ini
yearly feast, dia punya jubilee, kan? Pasti jubilee. Dan jubilee banyak sekali tujuannya kan? Karena waktu kabarkan jubilee, apa yang terjadi? Mereka keluar. Okay? Waktu kita kabarkan jubilee, apa yang terjadi? Mereka keluar. Bukankah keluar itu hasil jubilee? Bukankah keluar itu hasil jubilee? Oke? Okay? Nah, mari lihat ya. Ini WF bilang, listen to the cry of the earth and the cry of the poor who suffer the most. Jadi, dengar kepada seruan bumi dan seruan orang miskin yang sangat menderita dengan semua yang sedang terjadi di dunia ini. Nah, mari lihat ya. Orang miskin kan? Lihat orang miskin. Mari kita baca 25:10. Kamu akan menguduskan tahun ke-50 dan proclaim liberty. Ini kan? Dan itu akan menjadi tahun jubilee dan kamu akan kembalikan, return, kamu akan kembalikan atau budak-budak dikembalikan. Berikan kebebasan bagi orang-orang yang selama ini diperbudakan. Jadi Imamat 25, kamu akan proclaim liberty di tahun ke-50 dan bunyikan trompet di Day of Atonement dan kamu akan kembalikan bebas. Lalu Patriarchs Prophets bilang apa? To the poor, untuk orang miskin. Untuk orang miskin, tahun ke-7 adalah tahun release dari hutang orang miskin. Makanya lihat, Paulus bilang, Jubilee ada untuk orang miskin. Apakah ini dia change times and laws? Karena kalau rubah 10 hukum, otomatis rubah dia punya times. Karena dia punya times itu bicara tentang feast. Dan feast itu menjelaskan laws. Makanya dia rubah times and laws. Dia bicara tentang orang miskin. Bisa lihat kan dia punya koneksi. Semua. Apakah umat Tuhan nggak tahu sementara musuh sangat tahu apa yang terjadi? Musuh kebenarannya. Nah, mari kita lihat tentang kembali ya. Ini Elul 29. Mari kita baca apa Elul 29, oke? Apa sih Elul 29? Yang tadi itu waktu stock market kan sama dengan trumpet, blowing trumpet. L29 adalah hari nullification. Nullification adalah untuk menghapus, meniadakan apa yang tadi dipertanggungjawabkan. Jadi bebas tanggung jawab, bebas hutang. Itu adalah hari terakhir daripada biblical Shemitah. Itu juga jatuhnya pada Feast of Trumpet. Dan dalam kebetulan ini, atau Tuhan Yesus sudah mau mengambil gerejanya pulang. Shemitah adalah setiap tahun ke-7. Nah, hitung 7 tahun mundur dari September 2015. Bayangkan mereka tulis ini. Apa yang terjadi September 17? Dari 7 tahun mundur ke September 11, itu mulai siklus hal-hal bencana alam di Amerika. Bayangkan. Elul 29 adalah kalender Ibrani yang jatuhnya pada tahun-tahun yang berbeda pada kalender Amerika setiap tahun. Tapi kita hanya fokus di Elul 29-nya yang jatuh setiap tahun ke-7 pada hari terakhir daripada Biblical Shemitah. Elul 29 adalah pada hari terakhir tahun ke-7 Biblical Shemitah, semua persoalan ekonomi dengan financial accounts harus ditiadakan. Proclaim liberty. Pada akhir 29, which is sunset, apa saja yang akan terjadi, apakah berkat kalau yang menurut atau penghakiman bagi yang tidak. Nah, sekarang saya mau jelaskan ini. Dan gini kita lihat di sini ya, kita lihat di Imamat ada ini. Bukan Imamat, Ulangan 15, pada akhir daripada setiap 7 tahun kamu akan make a release. Notification. Dan ini cara manner release-nya. Semua perhutangan harus dibereskan, harus dirilis. Karena itulah Tuhan punya rilis. Nah, ini yang saya mau jelaskan sekarang. Ini yang saya mau jelaskan kepada kalian. Okay? Kita keluar dulu dari sini. Ini yang saya mau jelaskan. Jadi waktu September 11 itu untuk menghasilkan krisis tanggal 17. Dan tanggal 17 itu kita tahu ada hutang-hutang dan harus bayar kembali kan. Kita dengar bahwa di gedung itu ada hutang yang harus dibayar, something like that lah. Dan waktu dikasih hancur itu gedung,
Semua transaksi hutang dan harus bayar itu lenyap. Lalu ekonomi jatuh, lalu apa? Bebas. Bebas hutang. Lalu masuk hari penghakiman. Sudah bebas hutang. Proclaim liberty. Kamu sudah dibebaskan di Day of Atonement karena kamu punya hutang semua sudah dilunaskan di Elul 29. Artinya kuncinya ialah harus ada krisis untuk bebas hutang supaya bebas di hari penghakiman untuk proclaim liberty dari hutang yang terjadi di Elul 29. Nampaknya itu ceritanya. Nanti saya akan kasih tunjuk lagi mungkin di DBS atau apa ya atau pelajaran lain lagi apa sih yang sebenarnya terjadi di September 11 2001, oke? Tapi itu pelajaran lain atau nanti di DBS atau morning worship. Mungkin pelajaran lah supaya semua bisa dengar. Bukan main. Okay. Oke. Lalu di sini katakan, ini yang dibilang ya. Ini biblical legislation ini, legislasi dari Alkitab ini telah diungkapkan di Amerika. Khususnya di bagian military dengan finance. Atau, udah tahu kan? Military finance. Dan bukankah kedua itu yang diserang dari Pentagon dan dari World Trade Center? Mau membebaskan hutang. Lalu Day of Atonement, bebas. Dua hal ini terjadi 9/11 2001. Complex Defense Security, breach. Ingat, breach, semua yang breach harus diperbaiki. One breach financial, yang satu military. Setelah itu domino effect, global financial, seluruh dunia. Lalu 9/17, Elul 29, terjadi dibebaskan semua financial market, economic devastation, atau kehancuran ekonomi, yang menghasilkan collapse Lehman Brothers, kan kita tahu, Fannie Mae, Freddie Mac, collapse bank institution, kan itu semua collapse. Jadi 9/11 menghasilkan collapse. Hukum daripada Shemitah adalah ordinance yang diberikan kepada Musa. Musa. Ini apa namanya? Statutes. Adalah godly legislation. Kalau Tuhan yang kasih legislation yang Tuhan gunakan untuk gunakan bangsa yang tidak sesuai dengan perintah dengan statutes-nya. Israel dulu harusnya menjadi penerimanya atau ditunjukkan kepada Israel. Namun Amerika dibangun berdasarkan prinsip konstitusi Alkitabiah. Nampaknya Amerika juga menerima biblical Shemitah, Tuhan punya rilis. Apa yang terjadi dulu kan? Jadi ini berlaku juga. Jadi apakah 9/11, 9/17, lalu 26, 27 semua itu mengikuti statutes Alkitab. Dan kalau saya tolak statutes, saya bisa tahu nggak, bisa ikuti nggak kalender Ibrani ini? Dan nggak memelihara statutes-nya juga. Bisa nggak saya tahu nubuatan digenapi kalau saya tolak semua ini feast? Nggak bisa. Tuhan punya rilis. Lord's release. Okay. Ulangan 15:1. Di akhir 7 tahun, kamu akan bikin rilis. Ini Tuhan punya rilis. Ini diketahui sebagai L29. Ini ya, perhatikan di sini. L29 jatuhnya September 13, 2015. 7 tahun 7 tahun dari Day of Atonement, L29, 917. 2008, 7 tahun sebelumnya. Kalau siklusnya continue, artinya kalau tetap parah terus, kalau tetap nggak membereskan hutangnya, kalau siklusnya terus, tahun ini kita akan melihat a more severe shakening. A more severe. Artinya, kalau kita nggak mau ikut Tuhan punya perintah, selalu kena ini katanya. Dan kalau kita nggak mau bertobat, kita akan lihat lebih parah. Karena Amerika nggak mau kembali ke Tuhan. Sudah mengerti nggak pelajaran the renewal? Ingat pelajaran renewal? Ini. Renewal itu berdasarkan statutes and judgment. Yang pada umumnya orang yang berbakti hari ke-7 udah pakukan di kayu salib semua. Sehingga mereka nggak bisa mengerti nubuatan. Penghakiman akan menjadi lebih intens.
tanda-tanda bangsa harus kembali ke Tuhan. Bertobatlah hari ini Amerika. Dan saya ambilnya dari sini. Oke, kalian bisa lihat ini. Wow. Saya bisa lihat kalian sedang geleng kepala. Okay? Pada hari ke-7 minggu pertama, Tuhan beristirahat dari kerjanya dan memberkati hari itu untuk istirahat dan memisahkannya untuk digunakan oleh manusia. Siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari literal, 6 kerja, 1 istirahat, siklus 7. Apakah dunia ikut siklus 7 hari Sabat? Dan feast juga siklus 7 walaupun dirubah harinya sama dengan Jeroboam. Untuk istirahat yang dijaga dan terus di sejarah Alkitab asalnya dari 7 hari pertama. 7 more fully illustration. Yang tadi kita lihat kan, ilustrasi 7 more fully. Ini dia. Ini Sabbath more fully. Nggak bisa saya kabarkan Sabbath more fully kalau saya nggak ngerti apa fully-nya. Dan bagaimana mau panggil orang keluar kalau yang mereka lihat more fully-nya. Artinya apakah orang luar sudah mengerti tentang fully-nya tapi nggak bisa connect dengan hari Sabatnya. Umat Tuhan yang pelihara hari Sabatnya yang sudah bisa connect dengan more fully-nya, itu sebabnya dikatakan mereka melihat bahwa umat Tuhan ada kebenaran. Sedangkan gereja-gereja dan normal Adventist tolak. Nah, mereka keluar bergabung dengan remnant. Sabbath more fully. Dahsyat. Dan apa yang dibilang tadi? A more severe. Dan kalau kamu nggak bertobat, akan ada bencana alam yang lebih parah. Ini dia. Orang-orang bertanggung jawab, mereka akan menganggap remeh hari Sabat. Artinya orang-orang hari Sabat ya. Dari kedudukan mereka. Dan akan mendesak anggotanya untuk berbakti hari pertama daripada minggu. Hari Minggu, hari pertama. Dan mereka bilang itu berdasarkan tradisi dan kebiasaan institusi manusia. Mereka akan menunjuk kepada bencana alam. Tunggu, bencana alam apa? Elul 29. Mereka akan lihat bencana alam salah satunya, Elul 29, di tanah, itu lambang Elul 29 kan? Crash, yang mulainya tadi sudah apa? Sri Lanka kan? Mereka akan menunjuk kepada Elul 29, mereka akan menunjuk kepada Elul 29 untuk kita kembali ke Tuhan. Elul 29 bilang kita kembali ke Tuhan. Dan kalau kamu nggak kembali ke Tuhan, akan lebih parah. Apakah kita akan masuk time of trouble dan lebih parah? Itu buktinya bahwa kita nggak kembali ke Tuhan. Kalau masuk 7 last plagues, artinya nggak tambah parah. Artinya kita nggak kembali ke Tuhan. Dan mereka tunjuk, ini tambah parah, tambah parah. Dan itu karena kita tidak memelihara hari Minggu. Dan ini calamities will increase more and more. Apa tadi bilang? More severe shakening kalau kita enggak kembali ke Tuhan. Ini akan tambah lama, tambah parah. Dan orang-orang yang memenuhi hari Sabat akan dituduh sebagai penyebabnya. Dan akhirnya dibuat undang-undang untuk membunuh, menyingkirkan umat Tuhan. Apakah kalian sudah mengerti apa artinya Sabbath more fully? So, mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Sangat indah. Mana? Kita lihat di sini. Reach unto heaven. Walaupun akan ditambah lagi nanti. Sampai ke surga. Kamu akan menyebabkan trompet berbunyi, Jubilee, hari ke-10, bulan ke-7, itulah hari atonement. Kamu akan proclaim liberty. Kita sudah tahu apa liberty-nya. Sabbath more fully. Dan semua akan mengembalikannya. Return. Kan? Return. Kembalikan. Set free. Ini sama dengan Yesaya 61:1. Good tidings. Glad tidings. Tidings out of north and out of the east. East and north. Itu proclaim liberty to the captives in Babylon di 1144 untuk mereka dipanggil keluar. Ya. Kores datangnya Kores ke Yerusalem, ke Babylon, bagi orang Yahudi adalah tanda
Waktu Kores datang, itu tanda mereka sudah mau terima glad tidings. Waktu Kores datang, mereka bilang, ini tandanya glad tidings kepada orang yang tawan. Sudah dekat. Sudah dekat. Waktu Kores datang, sudah mau dipanggil keluar dari Babylon. Sementara kita baca di buku Yesaya mengenai pekerjaan Kores, Kores itu adalah type of Christ. Dan Kristuslah yang bisa membebaskan orang dari dosa. Jadi Kores itu sama dengan membebaskan umat Tuhan dari Babylon, sama dengan Tuhan Yesus membebaskan umat Tuhan dari kerajaan Babylon di bumi ini, dari dosa. Dan kita lihat akhir daripada panggilan gospel glad tidings 11:44, kita melihat bahwa Tuhan punya appeal kepada umatnya, come out. Tuhan punya appeal kepada umatnya dengan catatan kamu umatnya. Kalau kamu umatnya, Tuhan bilang apa? Come out dari Babylon, Wahyu 18. Dan di saat di Wahyu 18 come out of Babylon, Paulus bilang apa? Kembali ke Babylon. Dan terjadinya di Judgment Day. Day of Atonement. Dan Day of Atonement itu bunyikan apa? Jubilee. Dan waktu bunyikan Jubilee, artinya apa? Panggil keluar. Sementara kita panggil keluar, kita disuruh kembali ke kota. Di saat kita panggil keluar, banyak orang kembali ke nominal. Apakah sangat bertentangan ini? Wahyu 17 kita tahu. Waktu dia great whore, fornication, itu sama dengan Belshazzar sedang minum anggur percabulan di Daniel 5. Dan 5. Dan dia menggunakan cawan Yerusalem untuk minum anggur Babylon. Apakah itu namanya kotor dengan yang bersih? Fornication. Dan siapa yang datang? Kores. Lambang Kristus. Sementara ada fornication, Kores datang. Tadi dibilang ya, waktu Kores datang, artinya liberty sudah dekat. Sudah dekat. Waktu Kores datang, liberty sudah dekat. Okay? Dan mereka minum anggur. Dan sekarang ada jari seakan-akan tangan manusia menulis di tembok. Dan tangan tulis tembok. Dan kita tahu tangan itu sama dengan roh Tuhan. Jadi roh Tuhan sedang mengabarkan kabaran bagi Belshazzar. Kamu sudah ditimbang dan kedapatan ringan. Dan malam itu apa yang terjadi? Dan sebelum malam itu, dia punya wajah berubah dan dia punya pikiran trouble. Daniel 11:44, tidings, trouble, King of North. Sama, apakah proclaim liberty? Kores. Daniel 11, Daniel 12, sedikit lagi Tuhan Yesus datang. Tapi sebelum itu, proclaim liberty dulu. Baru Babylon jatuh, baru Tuhan Yesus datang. Kamu sudah di balance judgment kan? Balance itu judgment. Lihat ya. Kamu ditimbang di timbangan sanctuary. Itu timbangan sanctuary judgment kan. Sebagaimana watcher sedang menimbang Belshazzar di Babylon. Jadi kamu sudah ditimbang, kamu dihakimi. Di hari kamu hakimi, kamu trouble. Dan umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon. Sama dengan 2015. Main. Pada malam itu, apa yang terjadi? Belshazzar mati. Daniel 11:45. Dan yet he shall come to his end. Setelah itu siapa? Kores bertahta setelah itu dengan Darius. Kores bertahta dengan Darius. Nanti kita akan kasih ingat lagi. Tolong kasih ingat sama saya. Pelajaran berikut, tolong kasih tunjuk Kores dengan Darius. Oke? Pada malam pesta pora, Darius telah mengisi penuh cawan dosanya. Tuhan telah menghakimi dia. Sekarang dosanya sudah sampai surga. Dan
dia punya penghakiman, nggak bisa dikembalikan lagi. Apakah Belsasar sama dengan akhir zaman? Karena Kores lambang Kristus. Apakah Belsasar sama ceritanya dengan kita di akhir zaman? Di Wahyu 18 ayat 5, dosanya sudah mencapai surga. Di Daniel 2, saya lihat batu tanpa tangan. Ingat, tadi tanpa tangan, tadi ada tangan, sekarang tanpa tangan. Sama dengan menulis, lalu kita lihat batu itu dilempari ke besi dan tanah liat. Kita tahu besi tanah liat adalah state dengan church, fornication. Jadi di Daniel 2 punya patung dilempari batu di kaki. Kaki itu terjadi percabulan antara besi dengan tanah liat. Tanah liat gereja, besi adalah kuasa sipil. Dan batu dipotong dari gunung tanpa tangan. Sama dengan ada tangan yang nggak kelihatan tubuhnya, tulis di tembok. Apa yang terjadi saat itu? Dan kita lihat di sini Wahyu 13 ayat 2, binatang itu. Dan yang jatuh apa? Besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Oke. Kita tahu besi adalah dragon. Dragon, macan tutul. Clay adalah gereja. Medi Persia, Babylon. Jatuh semua. Di Wahyu 13 ayat 2, binatang ini, binatang adalah gereja kan, kita tahu bis ini gereja. Clay, seperti leopard, brass, kakinya bear, silver, lion, emas, dragon, iron. Siapa yang jatuh? Babylon. Babylon jatuh. Ini jatuh. He shall come to his end. Sama dengan Belsasar. Malam itu dia dibantai. Kalau dibilang malam itu dia dibantai, umat Tuhan diluputkan di tengah malam. At midnight, betul? Malam itu dia mati. Okay. Proclaim Jubilee. Okay. Jadi untuk proclaim Jubilee ialah Babylon sudah jatuh, harus bilang bahwa fornication, kasih tunjuk kapan fornicationnya, lalu panggil keluar, kasih tunjuk ini dia punya Jubilee. Sesuai dengan Imamat 25 ayat 10, proclaim liberty pada Jubilee dan harus kembalikan umat Tuhan ke kandangnya. Karena dosanya sudah sampai surga. Di saat Protestan melulurkan tangannya memegang Roma 2015 dan memegang Spiritisme, kita tahu the end. Apa the end? Close of probation, the end of probation sudah dekat. Saudara, sudah sangat dekat the end-nya. Sangat dekat. Sebagaimana tentara Roma adalah tanda Yerusalem semua dibinasakan, Threefold Union September 24 2015 adalah tanda bahwa Tuhan punya panjang sabar sudah penuh sama dengan Belsasar. Dia punya cawan sudah diisi penuh dan malaikat mercy sudah mau terbang dan tidak pernah akan kembali. Lalu kita masuk time of trouble. Semoga saudara-saudara bisa sadar bahwa tidak lama lagi kita tinggal di dunia ini. Semoga kita nggak ketinggalan di dunia ini. Semoga kita diangkat. Hidup-hidup atau dibangkitkan. Karena tujuan kita ialah untuk menurut firman Tuhan selama-lamanya. Babylon is fallen. Come out of her, my people. Sampai sini pelajaran. Nanti kita akan lanjut pelajaran berikut. Saya akan masih harus disusun lagi sisanya. Lalu kita akhiri. Paling kurang rencananya kita akhiri pelajaran bagian kelima. Bukan besok, hari Sabat ya. Mulai masuk hari Sabat. Tapi kesempatan berikut. Sampai kita berjumpa lagi dalam pelajaran berikut.